sini kami akan memperkenalkan, tapi tidak memperkenalkan diri satu-satu. Kami hanya memperkenalkan kampus, jurusan, dan fakultasnya kami. Baik adik-adik, kami dari mahasiswa UNIK 1 Paulus Unte, kami Fakultas Ilmu Kesehatan, jurusan S1 Perawatan. Di sini adik-adik kami akan melakukan penyuluhan berkaitan dengan seks bebas dan kekerasan pada remaja. Karena nanti tidak ada tampilan di sini karena LCD-nya tidak baik, kami akan jadi laptop. Kami minta maaf adik-adik karena LCD-nya tidak bagus. Untuk itu saya mempersilakan pemateri. Dengan kelakuan itu laki-laki kalian ingin mengakhiri, tapi itu laki-laki menyebarkan kalian punya foto atau video. Banyak sekali kejadian begitu sudah. Itu juga dari tanda-tanda kekerasan dalam hubungan percintaan ini, teman-teman. Yang lebih gampang yaitu adalah psikologi, bukan fisik. Karena psikologi ini itu tadi, kalau kalian tidak bisa mengatasinya dengan baik, kalian akan depresi. Yang terakhir adik-adik, cara mencegah kekerasan. Yang pertama, bangun hubungan yang sehat dan setara. Seperti yang saya katakan, jika laki-laki mengatur kalian dalam segi hal apapun, hal kecil sampai hal besar, putusi karena banyak laki-laki yang berada dengan kalian, dan begitu pun laki-laki banyak perempuan yang berada dengan kalian. Kalau kalian bisa menata karir, bukan kalian yang kejar perempuan, tapi perempuan yang akan kejar kalian. Yang kedua, berani berkata tidak terhadap tindakan tidak nyaman. Jika ada laki-laki atau bukan kalian punya pacar, itu kalau di sekolah, jika laki-laki menyentuh bagian sensitif kita kalau perempuan, bilang berhenti, kau bukan siapa-siapanya saya, berani untuk menyentuh saya. Kalau tidak lapor ke guru BK. Pasti di setiap sekolah ada guru BK dong. Kalau tidak lapor di guru BK, bisa lapor di balik kelas. Yang ketiga, jaga privasi di media sosial. Jangan cuma karena kita mau di follow atau banyak like, kita foto itu sampai kayak tato. Jangan sekarang itu mau banyak like itu follow itu di sosmed, itu mau foto-foto terbuka. Itu juga jangan karena suatu saat nanti kalau kalian dewasa itu kalian punya suami dan anak. Nanti itu kalau kalian punya suami dan anak, khusus anak kalau anaknya kalian terlihat, pasti dia akan melakukan hal tersebut. Karena dia berpikir begini, orang tuanya saya saja bisa melakukan ini, kenapa saya tidak? Itu juga berdampak untuk nantinya masa depan. Yang berikut, jangan mengirim foto pribadi yang berisiko seperti yang saya katakan sebelumnya. Jika ada laki-laki yang minta kalian foto hal-hal sensitif, jangan nuruti. Yang berikut, ceritakan masalah kepada orang dewasa atau terpercaya. Mungkin tak semuanya kita kadang merasa malu kalau kita punya masalah cerita ke orang tua atau teman atau guru. Kita bisa salah satu solusi itu kita bisa cari tempat yang tenang, atau kita bisa berdoa, atau kita bisa berbicara kepada diri kita sendiri apa yang lebih baik. Karena solusi utamanya bukan dari orang, tapi dari diri kita sendiri. Kalau kita mendengar solusi dari orang, kita selalu merasa solusinya dia tidak pantas untuk saya untuk lakukan. Dia punya solusi itu tidak bagus. Tapi satu hal bukan solusinya yang tidak bagus, tapi cara kau menjalaninya itu yang tidak bisa dilakukan secara dari solusinya. Jadi solusi yang bagus itu dari diri kita sendiri. Jangan tanya solusi dari orang lain, tapi tanya dulu solusi dari diri kita sendiri. Kalau kita memang butuh solusi dari orang lain, bisa kita tanyakan, bisa kita gabungkan, bisa kita koreksikan dengan kita punya solusi. Kita bisa ambil jalan tengah. Tapi satu hal untuk satu saat adik-adik itu sebelum saya menutup ini, jangan terlalu percaya dengan orang sekitarnya kalian, apalagi itu privasi yang menurut kalian itu sesuatu yang tidak boleh diketahui orang. Karena ingat, orang akan menusuk kalian dari belakang tanpa kalian ketahui. Baik, sekian dari saya kembalikan lagi kepada Mas. Baik, terima kasih kepada Kak Haryani atas pemaparan yang sangat menarik dan informatif. Jadi sekarang kita masuki sesi tanya jawab. Dari adik-adik kalau ada yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Baik, saya ada pertanyaan untuk Kak Haryani. Menurut Kak Haryani,
mengatasi kekerasan pada remaja? Menurut kakak. Baik, cara mencegah kekerasan pada remaja itu seperti yang saya katakan dari awal penutupnya itu melalui dari diri kita sendiri. Kalau kita bisa berubah, orang lain akan lihat kita itu berubah. Contohnya itu kekerasan remaja, saya selalu kasih contoh untuk kita anak sekolah ya. Contohnya dari seperti yang kakak yang laki-laki ini tadi bilang. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Masih ada? Kalau masih ada, silakan angkat tangan. Oh, ada? Belum pasti. Pertanyaannya, apa yang menimbulkan terjadinya kekerasan pada remaja? Baik, terima kasih. Apa yang menimbulkan pada kekerasan remaja? Jadi di sini saya ingin ambil contohnya itu kekerasan remaja pada di sekolah ya. Saya contohnya itu simpelnya saja perundungan tadi. Gosip itu contohnya sama saja ya. Tapi kenapa ini selalu ada gosip? Itu salah satu contohnya itu ada bagian dari dirinya kita. Kenapa terjadinya kekerasan remaja? Itu yang pertama, ego. Kita kalau lihat egosnya kita itu sangat tinggi atau gengsi. Kalau ada yang Adik-adik dan narasumber kami atas partisipasinya. Semoga apa yang disampaikan dari Kak Karyani dapat bermanfaat untuk adik-adik. Selamat siang dan terima kasih.